Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa sekalian. Pada sesi yang kedua, pertama ini kita coba untuk mempelajari tentang domain dari bakteri. Sama-sama kita ketahui, bakteri adalah salah satu dari kelompok mikroorganisme yang hidup di bumi ini. Nah, kata bakteri berasal dari bakterion, yang artinya small stick, ataupun batang-batang kecil, yang merupakan organisme yang masuk kelompok mikroskopis yang tersusun dari satu sel. Di awal perkembangan bakteri memang berangkat dari bakteri yang hanya memiliki satu sel atau sel tunggal. Nah, bakteri sebagai kelompok mikroorganisme sebenarnya memiliki kemampuan yang paling tinggi untuk beradaptasi atau melakukan penyesuaian diri hidupnya di berbagai hampir di seluruh habitat yang ada di muka bumi ini. Sehingga dengan demikian bakteri biasanya disebut dengan kelompok-kelompok yang kosmopolit, yang mampu untuk beradaptasi dan ditemui pada seluruh habitat yang ada di muka bumi. Nah, dari sekian banyak jenis-jenis bakteri yang ada sekian segelintir saja sebenarnya bakteri-bakteri yang ditemukan yang mampu menyebabkan penyakit pada manusia atau yang dikelompokkan ke dalam bakteri patogen, dan sebagian besarnya masuk kelompok bakteri yang non-patogen. Malah banyak juga bakteri yang memang bersifat positif, menguntungkan bagi makhluk hidup. Kemudian yang pertama yang harus kita pelajari untuk memahami dari bakteri itu sendiri mengenai morfologinya. Jadi mempelajari tentang morfologi bakteri artinya kita mempelajari tentang struktur luarnya, bentuk dan struktur tubuhnya. Nah, yang dipelajari pertama yang perlu kita ketahui tentang ukuran. Karena dia merupakan mikroorganisme, maka sebagian besar ukuran bakteri ini berdiameter antara 0,2 sampai 2 mikron dengan panjangnya 2 sampai 8 mikron. Jadi ukuran satuannya selalu mikron dan bahkan ada yang sampai ke nanomikron. Nah, bentuk dasar bakteri secara umum sangat beragam, jadi dari satu jenis ke jenis yang lain itu bisa dibedakan berdasarkan bentuknya. Yang kedua umumnya dikenal atas 3 bentuk bakteri. Dikelompokkan pertama ada bakteri yang kelompok kukus atau berbentuk bulat, yang kedua bentuknya ada yang basil atau silinder, yang ketiga ada yang berbentuk spiral atau berbentuk batang. Nah, ini yang berbentuk basil, dia berbentuk batang. Ada yang Coccobacillus, Monobacillus, jadi berbagai jenis-jenis yang memiliki struktur dan bentuk yang hampir mirip dikelompokkan dalam kelompok basil. Kemudian ada yang berbentuk kokus, bentuk bulat, ada yang diplococcus, ada yang kokus saja, hanya satu sel. Diplo itu mengandung 2 sel kokusnya. Kemudian ada diplococcus, ada yang sarkina, yang merupakan gabungan atas 4 berbentuk kubus, kemudian ada yang spiral untuk vibrio. Ini bentuk bakteri yang kalau kita lihat di bawah mikroskop. Jadi ada yang bacillus untuk batang, ada yang kokus berbentuk bulat, kemudian ada yang berbentuk spiral. Oke, kita lanjutkan. Ini juga di bawah mikroskop dengan pembesaran yang cukup baik. Ada yang kelompok basil, ada yang berbentuk kokus, bentuk bulat-bulat, memanjang. Kemudian ada yang berbentuk spiral, spirilium. Pertama kita lihat bakteri yang kelompok kokus. Cirinya pertama berbentuk bulat atau lonjong. Hidupnya soliter, ya, hidupnya sendiri-sendiri. Ada juga yang berpasangan sehingga membentuk rantai panjang atau berbentuk
kubus yang bergantung. Bentuk kokus sangat tergantung dari cara bagaimana dia membelah diri, melakukan reproduksinya, memperbanyak dirinya. Kemudian dia akan melekat satu sama lainnya setelah proses pembelahan itu berlangsung. Nah, jenis-jenis bakteri kokus ini bisa kita lihat tadi pada gambar yang sebelumnya. Ada yang masuk kelompok Diplococcus, yaitu sel bakteri yang membelah menjadi dua kokus, makanya disebut dengan diplo, lalu memisahkan diri dan meninggalkan dua kokus yang melekat satu sama lainnya. Yang kedua ada yang masuk kelompok Streptococcus, yaitu bakteri yang membentuk rantai. Kokus yang selalu membelah dalam satu bidang, dalam proses bidang pembelahan, namun tidak memisahkan diri antara anakannya dengan induknya. Nah, sehingga sering membentuk rantai yang disebut dengan rantai kokus. Yang ketiga ada jenis kelompok Sarkina atau berbentuk kubus. Kokus yang membelah ke dalam 3 bidang pembelahan, kemudian tegak lurus satu sama lainnya yang membentuk paket kubus, sehingga disebut dengan Sarkina. Yang keempat ada kelompok bakteri kokus yang disebut dengan Staphylococcus. Dia membentuk rantai menggantung seperti anggur. Itu di mana kokus yang nantinya membelah dalam 2 bidang pembelahan untuk membentuk gugusan yang tidak teratur. Nah, ini satu persatu bisa Anda lihat mana yang kokus hanya terdiri dari satu sel bakteri berbentuk kokus, Diplococcus, kemudian Staphylococcus, kemudian Streptococcus berbentuk rantai, ini berbentuk kubus yang kita kenal dengan Sarkina, kemudian tetra, terdiri atas 4 kokus dalam satu kaitan. Kedua, bakteri kelompok basil atau berbentuk batang. Basil atau batang kecil yang bentuknya mempunyai batang silinder, memiliki ukuran yang beragam dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Jenis bakteri basil antara lain ada yang disebut dengan Diplobasil, yaitu basil yang membelah menjadi 2, kemudian berdempetan satu sama lainnya. Yang kedua Streptobasil, yaitu basil yang membelah dalam satu bidang pembelahan, membentuk rantai tetapi rantainya pendek. Dia masuk kelompok Streptobasil. Kemudian Coccobacil, yaitu basil atau bakteri yang berbentuk batang, panjang, dan lebarnya hampir sama. Dan bentuknya seperti kokus, dia berbentuk lonjong, tapi tidak bulat betul. Itu yang masuk kelompok bakteri yang kelompok basil. Ini ada yang Coccobacil tadi, dia agak bentuk oval. Kemudian Bacillus, ini yang batang satu saja. Diplo ini terdiri dari 2 basil. Kemudian Polisade terdiri atas 4 basil yang terikat satu sama lainnya. Kemudian ini berbentuk rantai yang panjang disebut dengan Streptobasil. Yang kelompok ketiga yaitu bakteri spiral, yang masuk kelompok berjenis bakteri spiral, yaitu bakteri yang bentuknya tidak lurus seperti basil ataupun bulat seperti kokus. Memiliki satu atau beberapa lekukan yang melingkar di bagian tengahnya dengan berbagai sudut atau derajatnya. Bentuk bakteri spiral ini dibagi atas 3 kelompok. Ada yang masuk kelompok vibrio atau berbentuk koma, itu batang yang melengkung, itu menyerupai koma, kadang-kadang tumbuh sebagai benang-benang yang membelit berbentuk huruf S. Kelompok yang kedua dari spiral yaitu spirillum atau berbentuk pilinan, spiral, berbentuk spiral atau lilitan yang sebenarnya seperti kita lihat pada pembuka gabus. Tubuh selnya lebih lumayan kokohnya dibandingkan dengan kelompok-kelompok vibrio lainnya. Yang ketiga ada yang kita sebut dengan kelompok Spirochaeta atau berbentuk spiral. Bedanya pada Spirochaeta ini memiliki kemampuan untuk melenturkan dan melekuk-lekukkan tubuhnya sambil bergerak. Beda dengan Spirillum yang kokoh,
sehingga tidak bisa melentur dari bentuk aslinya. Ini ya, Sprohaita, ada filamentus dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, dari 3 jenis bentuk atau morfologi bakteri yang kita kenal, ternyata bentuk bakteri itu sangat ditentukan oleh 2 faktor. Pertama ada faktor hereditas, jadi dari gennya itu sendiri. Kemudian dari faktor eksternal, dari zat makanan yang menjadi nutrisinya. Nah, dari faktor makanan dan kondisi luar yang secara radikal atau secara ekstrim sebenarnya juga dapat mengubah bentuk sel bakteri awalnya. Sehingga terjadilah perubahan-perubahan dari struktur dan morfologi bakteri itu. Nah, perubahan-perubahan bentuk bakteri seperti terjadi pembengkakan atau terjadi percabangan yang tidak sempurna yang berbeda dari sel awalnya, sel bakteri induknya, ini yang kita sebut dengan proses involusi. Itu proses involusi, itu proses yang dialami oleh bakteri karena tekanan dari faktor-faktor luar tadinya. Jadi faktor lingkungan ditambah dengan nutrisi ataupun zat makanan yang menjadi sumber makanannya. Kemudian ada beberapa tipe bakteri yang secara alami sebenarnya mengalami perubahan-perubahan bentuk di dalam hidupnya. Jadi tidak ada tekanan dari faktor luarnya. Nah, peristiwa seperti ini disebut dengan pleomorfik atau berbentuk banyak. Jadi dia akan mengalami perubahan-perubahan bentuk sesuai dengan fase siklus kehidupannya. Saya rasa demikian untuk part pertama di sesi kedua hari ini.